Apakah kamu pernah menonton acara Dunia Hewan? Biasanya di acara tersebut terdengar istilah ekosistem. Apakah kamu tahu apa itu ekosistem? Sebenarnya, ekosistem bukanlah hal yang spesifik loh, melainkan satu kesatuan yang ada di alam. Nah, teman-teman mau tahu nggak apa itu ekosistem? Pada video kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang materi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum masuk ke materi, gak afdol rasanya kalau aku gak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nuraida Aryani dengan NIM F1C121035 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Angkatan 2021 kelas R001. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah biologi umum di semester 1 kali ini. Apakah kamu sudah siap belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah bersama-sama. Nah, buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini semakin bermanfaat. Kayaknya teman-teman udah pada gak sabar nih belajar materi hari ini. Tunggu apa lagi? Let's check it out! Sebelum kita bahas lebih jauh apa itu ekosistem, teman-teman harus tahu nih bahwa setiap organisme membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Adapun tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut dengan habitat. Di dalam habitat inilah semua organisme melakukan interaksi dengan lingkungannya. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Jadi, apa ya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ekosistem juga terdiri dari satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah individu. Individu berasal dari kata individuum yang berarti tidak bisa dibagi. Berdasarkan ilmu ekologi, individu berarti satu organisme. Contohnya adalah seekor nyamuk, seekor panda, seekor kucing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya adalah sekelompok kelinci, sekelompok kuda, atau sekelompok kambing. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas ini terdiri dari beberapa populasi yang saling berkumpul. Nah, contohnya adalah ada komunitas dari sekelompok sapi, sekelompok ayam, sekelompok bebek, sekelompok angsa yang menetap pada padang rumput. Lalu yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ada beberapa hewan dan melibatkan unsur abiotik maupun biotiknya. Nah, untuk lebih jauh nanti kita bahas ya. Yang kelima adalah biosfer. Biosfer merupakan sekumpulan ekosistem yang ada di bumi. Jadi, biosfer ini meliputi seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah tadi satuan-satuan dari ekosistem yang saling berinteraksi. Oh ya teman-teman, tentunya ekosistem memiliki komponen dalam kegiatan timbal balik. Apa aja ya? Komponen tersebut yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Apa sih kira-kira perbedaan dari kedua komponen tersebut? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri.
Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan dalam ekosistem. Komponen biotik dalam ekosistem ternyata dibagi berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Yang pertama adalah organisme autotrof atau kita sebut dengan produsen. Organisme ini adalah semua makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yap, benar banget. Organisme ini adalah tumbuhan. Tumbuhan dalam menghasilkan makanan sendiri karena memiliki dua hal berikut. Yang pertama adalah klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, dapat melakukan fotosintesis. Teman-teman tahu nggak apa itu fotosintesis? Yap, benar sekali. Fotosintesis merupakan kegiatan membuat makanan sendiri pada tumbuhan yang melibatkan atau memanfaatkan sinar matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Dari kegiatan inilah tumbuhan dapat menghasilkan sebuah makanan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, ternyata proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk lain untuk bernapas. Selanjutnya adalah organisme heterotrof atau bisa kita sebut dengan konsumen. Organisme ini tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bergantung dengan organisme lain dalam memenuhi kebutuhannya. Contoh dari organisme ini adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Teman-teman pasti sudah pernah dengar kan? Iya, herbivora adalah organisme yang memakan daun dan tumbuhan. Karnivora adalah organisme yang memakan daging. Dan omnivora adalah organisme yang memakan tumbuhan dan daging. Komponen biotik yang terakhir yaitu organisme dekomposer atau bisa kita sebut dengan pengurai. Organisme ini adalah tubuh rednik yang bertugas melakukan penguraian zat-zat organisme. Saat organisme mati, pengurai melakukan penguraian pada organisme tersebut sehingga akan diubah menjadi mineral dan unsur hara. Adapun contoh dari dekomposer yaitu bakteri jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Adapun contoh-contohnya, yang pertama adalah air, cahaya matahari, iklim, batu, kelembaban, dan lain-lain. Sebenarnya komponen abiotik itu masih banyak lagi. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup. Komponen inilah yang mempengaruhi makhluk dapat bertahan hidup atau tidak dalam suatu ekosistem. Komponen biotik maupun abiotik memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Wah, ternyata komponen-komponen penyusun suatu ekosistem itu ada beragam ya. Semoga dengan teman-teman belajar bersama aku di sini, pemahaman teman-teman dalam dunia ekosistem semakin berkembang. Terima kasih sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.